diciptakan. Jadi hubungan ya antar manusia ya akan mengakibatkan muncul yang disebut dengan ikatan. Ya. Ikatan nanti dikaji di dalam kontrak terapit, di dalam kontrak di perdata bab 3 disebut ikatan ya. Ikatan itu bisa lahir melalui dua cara di situ. Ya, satu melalui kontrak yang disebut ius contractu, yang kedua melalui peristiwa yang disebut ius delicto. Artinya memang sudah diatur oleh hukum. Tidak perlu setuju-setujuan. Begitu ya. Misalnya ada pasien datang ke saya, gitu ya. Dok mau periksa. Oh maaf saya nggak mau meriksa. Saya harus meriksa orang mati. Kamu masih hidup, yang meriksa lain. Boleh terjadi seperti itu? Dan itu belum terjadi kontrak. Karena saya nggak setuju, walaupun dia mau periksa. Harus ada saling setuju. Kontraknya kan gitu konsepnya. Begitu ya. Nah, terus yang kamu tanyakan, peristiwa ius delicto itu apa? Contohnya kamu dilahirkan sama orang tuamu. Kira-kira perlu janji-janjian enggak? Ibu, saya anakmu loh. Kamu lahir aja belum kok. Kalau kemudian ibu melahirkan kamu, gara-gara mereka bapak ibumu itu melakukan sesuatu yang tidak dilarang, gitu ya, karena memang sudah menikah. Perlu kontrak nggak? Setelah kemudian kamu besar, kamu anak saya nggak perlu. Itu sudah diatur oleh hukum. Kalau kamu dilahirkan oleh orang tuamu yang disebut ibu, otomatis yang melahirkan itu disebut ibu. Kalau itu suami istri disebut bapak dan ibu, dan itu kamu disebut anak. Nggak perlu kontrak, kamu nggak perlu setuju. Kira-kira orang tua, saya nggak setuju sama kamu anakku. Gara-gara kamu matanya 2, saya pengen anak mata 3 gitu ya. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Itu sudah diatur oleh hukum. Peristiwa seperti itu ius delicto. Contohnya seperti itu. Yang kedua, ada tabrakan. Satunya sepeda motor, satunya mobil. Dan tabrakan itu tidak mereka inginkan, namanya tabrakan, kecelakaan. Tapi gara-gara tabrakan yang tidak mereka inginkan itu antara penabrak dan yang ditabrak, otomatis terikat kontrak. Nanti kontraknya untuk masalah ganti rugi. Itu nggak perlu kemudian setuju ya saya ganti rugi atau saya nggak ganti rugi. Wah, nggak ada itu. Itu sudah otomatis diatur oleh hukum. Barang siapa yang melibatkan diri pada permasalahan orang lain, maka dia harus menyelesaikan permasalahan. Begitu seterusnya. Oke? Nah, jadi itu contoh-contoh. Nah, kalau kemudian terkait dengan terapi bagaimana? Wah, itu ya hampir-hampir tidak ada. Kamu tiba-tiba datang nyari orang di jalan yang kemudian pincang-pincang kamu terapi. Waduh. Ada yang kamu lakukan seperti itu? Hampir nggak pernah terjadi. Itu orang baik sekali ya. Nah, keandekan seperti itu yang kamu lakukan, ya pasiennya yang ditolong tadi nggak setuju ya nggak terjadi. Ujung-ujungnya tetap harus ada saling setuju. Oke begitu ya. Nah ius delicto hampir-hampir kalau di rehabilitasi nggak ada. Tapi memungkinkan terjadi pada konsep bukan terapi. Tapi kalau untuk bidang kesehatan kontrak terapeutik hal seperti itu bisa dikatakan hampir tidak pernah katakanlah gitu.